Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Zahra Aziza dari kelas B Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar Angkatan 2020. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai komunikasi antar pribadi. Dalam komunikasi antar pribadi ini terdapat 7 poin yang akan saya bahas satu persatu. Yang pertama, pengertian komunikasi. Yang kedua, jenis-jenis komunikasi. Yang ketiga, komunikasi antar pribadi. Yang keempat, jenis-jenis hubungan antar pribadi. Yang kelima, pembukaan diri. Yang keenam, hambatan komunikasi efektif. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, konflik dalam hubungan antar pribadi. Yang pertama, pengertian komunikasi. Bagian A, apa itu komunikasi? Kata komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communicare, yang berarti berpartisipasi atau memberitahukan. Mas Hudi menguraikan komunikasi sebagai suatu proses penyampaian pesan, ide atau gagasan dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi di antara keduanya. Bagian B, proses komunikasi. Proses komunikasi ini berawal dari sumber komunikasi, lalu pengkodean, pesan, saluran, decoding, penerima, dan yang terakhir ialah umpan balik. Bagian C, arah komunikasi. Menurut Stephen, komunikasi dapat mengalir secara vertikal atau horizontal. Dimensi vertikal dapat dibagi lebih lanjut menjadi ke arah bawah dan ke atas. Komunikasi terjadi di antara anggota kelompok kerja yang sama atau di antara setiap personel yang secara horizontal ekuivalen. Bagian D, komunikasi satu arah dan dua arah. Komunikasi satu arah berarti sebuah pesan dikirim dari pengirim ke penerima tanpa ada umpan balik. Sedangkan komunikasi dua arah terjadi bila pengiriman pesan dilakukan dan mendapatkan umpan balik. Yang kedua, jenis-jenis komunikasi. Bagian A, komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal yaitu komunikasi yang berlangsung di dalam diri individu. Dalam hal ini, pribadi individu bertindak sebagai sekaligus penerima pesan atau berita. Bagian B, komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal yaitu komunikasi yang berlangsung antara pribadi yang satu dengan pribadi yang lain. Dalam jenis komunikasi ini, unsur pribadi terlihat secara utuh antara satu dengan lainnya dalam penyampaian dan penerimaan pesan secara nyata. Bagian C, komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara kelompok dengan kelompok, antara kelompok dengan individu, dan antara individu dengan kelompok. Bagian D, komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi yang berlangsung antar individu atau kelompok organisasi dengan khalayak banyak atau massa. Yang ketiga, komunikasi antar pribadi. Bagian A, komunikasi lisan. Sarana utama untuk menyampaikan pesan adalah komunikasi lisan. Pidato, percakapan dua orang, diskusi kelompok, dan desas-desus informal adalah bentuk-bentuk dari komunikasi lisan. Bagian B, komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis mencakup memo, surat, email, pengiriman faksimili, laporan berkala organisasi, pengumuman di papan buletin, dan lain-lain. Bagian C, komunikasi verbal. Terdapat beberapa aspek yang harus diketahui, diantaranya 1. Vocabulary atau perbendaharaan kata-kata. Yang kedua, rhyming atau kecepatan. Yang ketiga, intonasi suara. 4. Humor. 5. Singkat dan jelas. 6. Timing atau waktu yang tepat. Bagian D, komunikasi nonverbal atau bahasa tubuh. Komunikasi nonverbal adalah penyampaian pesan tanpa kata-kata,
Setiap kali kita secara verbal menyampaikan pesan ke seseorang, kita juga memberikan pesan nonverbal. Terdapat beberapa hal yang termasuk dalam komunikasi nonverbal. Yang pertama itu ekspresi wajah. Yang kedua, kontak mata. Yang ketiga, sentuhan. Yang keempat, postur tubuh dan gaya berjalan. Yang kelima, sound atau suara. Yang keenam, gerak isyarat. Bagian E, salah pengertian. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya salah pengertian atau miscommunication. Antara lain, dengan mengatakan apa yang kita inginkan, yaitu kalimat yang dimulai dengan kata saya dan dilanjutkan dengan deskripsi apa yang kita inginkan. Juga menjadi pendengar yang aktif atau active learning merupakan cara yang baik untuk mencegah timbulnya salah pengertian. Yang keempat, jenis-jenis hubungan antar pribadi. Bagian A, tahap perkenalan. Pada tahap ini, hubungan antar pribadi dikategorikan sebagai kenalan karena jenis hubungan antar pribadi seperti ini sangat terbatas pada pertukaran informasi. Pada waktu pertama kali Anda menemui seseorang, Anda hanya mengutarakan beberapa informasi saja. Prinsipnya, asal saling mengenal sudah cukup. Bagian B, tahap persahabatan. Prinsip umum yang harus dijaga dalam persahabatan adalah keseimbangan dan kesejajaran kedudukan. Persahabatan menghendaki agar dua pihak, komunikator dan komunikan, harus merasa mempunyai kedudukan yang sama, tidak ada yang lebih tinggi daripada yang lain. Bagian C, tahap keakraban atau keintiman. Sillars dan Scott mengemukakan pendapat bahwa hubungan antar pribadi yang intim disebabkan oleh interaksi yang berulang-ulang dengan derajat kebebasan dan keterbukaan yang sangat tinggi. Bagian D, tahap hubungan suami istri. Kalau hubungan antara dua orang dari jenis kelamin yang berbeda melewati batas, hubungan berkategori intim dan akrab, maka pasangan lelaki dengan perempuan tersebut bisa meningkatkan hubungan menjadi suami istri. Bagian E, tahap hubungan orang tua dan anak. Jenis hubungan ini adalah hubungan yang terlihat di antara orang tua dengan anak-anak mereka dalam satu keluarga inti. Bagian F, tahap hubungan persaudaraan. Jika jumlah anak dalam satu keluarga makin bertambah, maka terjadi pula hubungan yang disebut siblings. Hubungan ini ditandai oleh perasaan cinta antara adik dengan kakak maupun antara anak-anak dari ayah dan ibu yang sama. Yang kelima, self-disclosure atau pembukaan diri. Bagian A, self-disclosure. Self-disclosure atau disebut dengan pembukaan diri, menurut Johnson adalah mengungkapkan reaksi atau tanggapan kita terhadap situasi yang sedang kita hadapi, serta memberikan informasi tentang masa lalu yang relevan atau yang berguna untuk memahami tanggapan kita di masa kini. Bagian B, jendela Johari. Joe Luff dan Harry Ingham melukiskan diri kita ibarat sebuah ruangan berserambi 4 yang mereka sebut dengan jendela Johari, sesuai nama depan mereka. Serambi pertama berisi hal-hal yang kita ketahui dan diketahui oleh orang lain, maka disebut daerah terbuka. Serambi kedua berisi hal-hal yang tidak kita ketahui namun diketahui oleh orang lain, maka disebut daerah buta. Serambi ketiga berisi hal-hal yang kita ketahui namun diketahui juga oleh orang lain, maka disebut daerah tersembunyi. Serambi ketiga berisi hal-hal yang kita ketahui namun tidak diketahui oleh orang lain, maka disebut daerah tersembunyi. Serambi keempat berisi hal-hal yang tidak diketahui baik oleh orang lain maupun diri kita sendiri, yang disebut juga daerah tak sadar. Bagian C, membangun kepercayaan. Untuk membangun sebuah relasi atau kepercayaan, dua orang harus saling mempercayai. Menurut praktiknya, hal ini dilakukan pada saat menentukan di mana mereka harus ambil resiko dengan cara saling mengungkapkan lebih banyak tentang pikiran, perasaan, dan reaksi mereka terhadap situasi yang tengah mereka hadapi, atau dengan cara saling menunjukkan penerimaan,
dukungan, dan kerjasama. Bagian D, mempercayai atau dipercayai. Mempercayai artinya rela menghadapi risiko, menerima akibat-akibat menguntungkan atau merugikan dengan menjadikan dirinya rentan di hadapan orang lain. Dapat dipercaya berarti rela menanggapi orang lain yang ambil risiko dengan cara yang menunjukkan jaminan bahwa orang lain tersebut akan menerima akibat-akibat yang menguntungkan. Yang keenam, hambatan komunikasi efektif. Sementara itu, Stevens mengemukakan sejumlah hambatan dapat mengganggu atau memperlambat komunikasi yang efektif, yaitu yang pertama, penyaringan. Penyaringan mengacu ke pengirim yang memanipulasi informasi sedemikian rupa sehingga akan tampak lebih menguntungkan di mata si penerima. Yang kedua, persepsi selektif. Penerima dalam proses komunikasi secara selektif melihat dan mendengar berdasarkan kebutuhan, motivasi, pengalaman, latar belakang, dan karakteristik personal lainnya. Yang ketiga, informasi berlebih. Setiap orang memiliki kapasitas terbatas untuk mengolah data. Mereka cenderung menyeleksi, mengabaikan, melewati, atau melupakan informasi. Atau mereka menghentikan pengolahan sampai situasi informasi berlebih itu lewat. Yang keempat, emosi. Bagaimana perasaan penerima pada saat menerima komunikasi akan mempengaruhi cara dia menginterpretasikannya. Yang kelima, bahasa. Kata-kata bisa memiliki arti yang berbeda bagi orang yang berbeda pula. Usia, pendidikan, dan latar belakang budaya merupakan 3 dari variabel yang begitu mempengaruhi bahasa yang digunakan seseorang dan definisi yang dia berikan ke kata-kata itu. Yang keenam, kegelisahan komunikasi. Hambatan besar lainnya terhadap komunikasi yang efektif adalah bahwa beberapa orang yang diperkirakan 5-20% dari populasi menderita kegelisahan komunikasi atau kecemasan yang melemahkan. Yang ketujuh, konflik dalam hubungan antar pribadi. Bagian A, konflik dan nilai positifnya. Konflik adalah situasi di mana tindakan salah satu pihak berakibat menghalangi, menghambat, atau mengganggu tindakan pihak lain. Pada umumnya, masyarakat memandang konflik sebagai keadaan yang buruk dan harus dihindarkan. Konflik dipandang sebagai faktor yang akan merusak hubungan, maka harus dicegah. Tetapi, bila kita mampu mengelola konflik secara konstruktif, maka justru dapat memberikan manfaat positif bagi diri kita sendiri maupun bagi hubungan kita dengan orang lain. Menurut Johnson, beberapa contoh manfaat positif dari konflik adalah 1. Konflik dapat menjadikan kita sadar bahwa ada persoalan yang perlu dipecahkan dalam hubungan kita dengan orang lain. 2. Konflik dapat menyadarkan dan mendorong kita untuk melakukan perubahan-perubahan dalam diri kita. 3. Konflik dapat menumbuhkan dorongan dalam diri kita untuk memecahkan persoalan yang selama ini tidak jelas kita sadari atau kita biarkan tidak muncul ke permukaan. 4. Konflik dapat menjadikan kehidupan lebih menarik. 5. Perbedaan pendapat dapat membimbing ke arah tercapainya keputusan-keputusan bersama yang lebih matang dan bermutu. 6. Konflik dapat menghilangkan ketegangan kecil yang sering kita alami dalam hubungan kita dengan seseorang. 7. Konflik juga dapat menjadikan kita sadar tentang siapa atau macam apa diri kita sesungguhnya. 8. Konflik dapat mempererat dan memperkaya hubungan. Bagian B, strategi dalam menghadapi konflik. Menurut Johnson, terdapat 5 gaya dalam mengelola konflik. Yang pertama, gaya kura-kura, di mana mereka cenderung menghindar dari pokok-pokok soal maupun dari orang-orang yang dapat menimbulkan
konflik. Mereka percaya bahwa setiap usaha memecahkan konflik hanya akan sia-sia. Yang kedua, gaya ikan hiu. Ikan hiu senang menaklukkan lawan dengan memaksanya menerima solusi konflik yang ia sodorkan. Baginya, tercapainya tujuan pribadi adalah yang utama, sedangkan hubungan dengan pihak lain tidak terlalu penting. Yang ketiga, gaya kancil. Seekor kancil sangat mengutamakan hubungan dan kurang mementingkan tujuan-tujuan pribadinya. Maka setiap konflik tidak mungkin dipecahkan tanpa merusak hubungan. Konflik harus didamaikan, bukan dipecahkan agar hubungan tidak menjadi rusak. Yang keempat, gaya rubah. Rubah senang mencari kompromi. Baginya, baik tercapainya tujuan-tujuan pribadi maupun hubungan baik dengan pihak lain sama-sama cukup penting. Yang kelima, gaya burung hantu. Burung hantu sangat mengutamakan tujuan-tujuan pribadinya sekaligus hubungannya dengan pihak lain. Baginya, konflik merupakan masalah yang harus dicari pemecahannya dan pemecahan itu harus sejalan dengan tujuan-tujuan pribadinya maupun tujuan-tujuan pribadi lawannya. Itulah pembahasan saya mengenai komunikasi antar pribadi. Untuk itu dapat kita ketahui bahwa individu yang dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain dan lingkungan yang dihadapinya akan membawanya ke arah pertumbuhan diri yang lebih maju. Sebaliknya, individu yang tidak dapat berkomunikasi secara efektif atau banyak mengalami kegagalan dalam berkomunikasi dengan orang lain akan banyak mengalami hambatan dalam pertumbuhan dirinya. Sepenting itu komunikasi dalam hubungan kita dengan orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.